Untuk handwriting, alat tulis apa sih yang paling ideal? Kok nulis pakai fountain pen? Emang apa sih bedanya sama bolpen? Halo, hari ini saya mau bahas bedanya bolpen, drawing pen, gel pen, sama fountain pen. Sebelum kita lihat apa sih bedanya dari alat-alat tulis ini, kita bahas satu-satu dulu yuk. Pertama, saya punya bolpen. Bolpen atau disebut juga ballpoint, kalau menurut saya sih ini adalah dua benda yang sama ya. Adalah pen yang di dalamnya terdapat tinta dengan bentuk pasta. Kehadirannya di tahun 1888 merevolusi dunia persilatan alat tulis saat itu, yang didominasi oleh fountain pen dan dip pen, dan menjadi alat tulis paling banyak dipakai sampai saat ini. Ujungnya dibuat dari metal yang memiliki mekanisme bola kecil yang berputar, mengatur tinta yang keluar ke kertas atau media tulis. Makanya disebut bolpen ya karena bola kecil itu tadi. Ballpoint ini menjadi alat tulis paling dominan karena praktis, simple, dan mudah didapat. Bahkan sering kita dapat dengan gratis, kayak dari hotel, bank, hadiah, atau bahkan disediakan dari kantor. Lalu saya punya ini. Ini disebutnya drawing pen, tapi kalau saya sih nganggapnya ini sama seperti spidol, dan saya golongkan sebagai felt tip pen. Karena ujungnya memiliki felt atau semacam kain yang dipres, lalu tinta cair yang di dalamnya merembes melalui felt tip ini. Kemudian kita bisa pakai untuk nulis di media tulis. Cuma bedanya drawing pen dengan spidol ini adalah tip atau ujung pennya. Kalau drawing pen dibuat lebih presisi sesuai kebutuhan dan ketebalan garis yang diinginkan. Lalu saya punya gel pen. Gel pen ini mekanismenya mirip sih seperti bolpen, cuma bedanya tintanya lebih cair aja. Terakhir saya punya fountain pen. Di antara keempat alat ini, mungkin ini sih jenis alat tulis yang paling tua. Fountain pen adalah pengembangan dari generasi sebelumnya yang dikenal dengan sebutan dip pen atau pen yang dicelup. Dip pen memiliki mekanisme yang sangat sederhana, yaitu sebuah stick dengan ujung runcing yang dicelupkan ke tinta. Kadang dikasih slit atau belahan, kadang juga dibuat dengan breather hole atau lubang kecil di dekat ujungnya, yang fungsinya untuk memudahkan aliran tinta ke kertas. Kalau fountain pen dibuat dengan mekanisme yang sedikit lebih rumit lah, sebagai versi praktis dari dip pen ini karena udah punya bak tinta sendiri dan dilengkapi dengan feeder yang fungsinya mengatur aliran tinta cair ke ujung pen. Nah, sekarang kita coba menulis dengan keempat alat tulis ini. Pertama, kita coba ballpen. Lalu drawing pen. Lalu gel pen. Dan terakhir fountain pen. Saya nulis kayaknya udah puluhan tahun deh dengan bolpen, dan saya kira nggak ada masalah dengan alat tulis ini. Sampai saya mulai ngerasa nih ketika saya pakai nulis intens untuk waktu yang lama. Saya ngerasa agak pegel ya nulis pakai bolpen. Saya kira tadinya masalah dengan pen saya, lalu saya mulai ganti pen saya dengan pen ini, lalu pen itu, dan pen-pen yang lainnya. Sampai akhirnya saya sadar, kalau salah satu keterbatasan bolpen adalah ketika untuk menulis, kita mesti neken ujungnya. Dan lama-kelamaan, tekanan-tekanan itu bikin otot saya kram dan perlu istirahat. Saya jadi berhenti nulis deh. Emang benar, pen satu kadang lebih lancar daripada pen lainnya. Tapi sebenarnya pada dasarnya sih sama, kita harus menekan sedikit lebih keras ujung pennya untuk nulis. Personally, saya lebih suka pakai drawing pen kalau dibandingin bolpen untuk nulis. Tekanan yang saya perlukan lebih ringan dan tinta keluar dengan lebih mudah. Lalu untuk gel pen,
Ini juga alat tulis favorit saya untuk dipakai nulis, karena tinta yang cair bikin nulis lebih mudah dan gak terlalu pegel. Yang saya kurang suka dari gel pen adalah pegangannya yang terlalu kecil. Rata-rata pen ini dibuat dengan desain yang slim dan bikin grip atau pegangan saya jadi mesti lebih kencang. Di pasaran saya nggak nemu banyak pilihan untuk gel pen ini. Selanjutnya, fountain pen. Yang bikin saya tergoda untuk menulis dengan fountain pen awalnya adalah premis atau iming-iming yang konon katanya pen ini bisa menulis dengan tekanan dari gravitasi pen itu sendiri. Artinya, tekanan yang diperlukan untuk menulis jadi sangat minimal. Jadi, kalau kita goreskan seperti ini, tintanya pun udah bisa keluar. Ini perbandingannya dengan gel pen. Ini dengan drawing pen, dan ini dengan ballpoint. Kelihatan ya, tinta yang keluar lebih mudah yang mana? Lalu yang saya suka dari fountain pen adalah pertimbangan angle dalam menulis. Fountain pen rasanya ya, bisa dipakai menulis hampir dari angle mana aja. Dan angle natural dari desainnya juga sangat nyaman untuk dipakai nulis, terutama nulis kursiv atau tulisan sambung. Kalau ballpen dan gel pen, karena mekanisme bola kecilnya tadi, menulis dari kemiringan tertentu bikin tintanya sulit keluar. Dan desain fountain pen juga sangat beragam. Kita bisa cari yang sesuai selera kita. Ada yang besar, ada juga yang slim, ada juga yang besar banget. Tinta yang tersedia juga banyak banget macamnya. Dan kita bisa refill pen ini terus-terusan selama nib dan feedernya nggak bermasalah. Yang saya nggak suka awalnya dengan fountain pen adalah perawatannya. Mesti dibersihin dengan teratur dan dijaga benar-benar. Tapi lama-kelamaan saya mendapatkan keseruan sendiri sih dalam membersihkan fountain pen saya. Rasanya lumayan meditatif, dan ada kepuasan tersendiri saat melihat pen kita bersih kembali seperti sedia kala. Baiklah, itu tadi review singkat saya tentang beberapa alat tulis yang saya pakai. Intinya, keempat alat tulis ini tentu saja fungsional dan dapat dipakai nulis, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau untuk jangka panjang dan keperluannya dalam membiasakan menulis dengan tangan atau handwriting, saran saya sih, coba beralih deh dari ballpen ke alat tulis yang tidak membuat otot Anda kram seperti gel pen ini misalnya. Nah, itu tadi pendapat saya tentang keempat alat tulis ini. Kalau menurut Anda gimana? Anda punya pengalaman lain yang bisa Anda share? Atau Anda punya pertanyaan? Silahkan tulis di description box di bawah. Oke, semoga video saya kali ini berguna untuk Anda yang mau mulai kembali menulis dengan tangan atau handwriting. Banyak loh manfaat handwriting yang mungkin akan saya bahas di video lainnya. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa untuk klik like ya. Dan Anda juga bisa support channel saya dengan subscribe dan nonton terus video-video dari saya. Oke, thank you dan kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye!